Selamat siang, perkenalkan nama saya Sally. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal hibah penelitian eksternal yang dibuat oleh Antonius Felix dari Universitas Bunda Mulia dan Akbar Lutfi Zulfikar dari Universitas Mula Warman dengan judul Dampak Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Inflasi di Indonesia. Presentasi ini akan disusun secara ringkas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka konseptual, metode, hingga rencana luaran yang peneliti tawarkan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena yang sering kita lihat sehari-hari. Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin bergeser dari pembayaran tunai ke non-tunai. Sekarang, transaksi menggunakan kartu ATM atau debit, kemudian kartu kredit, dan uang elektronik seperti OVO, GoPay, atau ShopeePay sudah menjadi hal yang sangat biasa. Di balik kemudahan itu, Bank Indonesia memegang peran penting sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran agar tetap aman, efisien, dan andal. Pertanyaannya, sejauh mana perubahan pola pembayaran ini ikut mempengaruhi kondisi makro, khususnya inflasi di Indonesia? Itulah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Peningkatan transaksi non-tunai ini bukan hanya soal teknologinya, tetapi juga mengubah cara masyarakat bertransaksi. Saat ini, transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Pola konsumsi dan sirkulasi uang juga berubah. Perubahan ini akan berpengaruh pada permintaan agregat, dan ujungnya bisa berdampak pada inflasi yang merupakan salah satu indikator utama stabilitas makroekonomi. Di tengah upaya pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali, penting bagi kita untuk memahami apakah dan bagaimana sistem pembayaran non-tunai ikut mendorong atau justru membantu menstabilkan inflasi. Sejumlah penelitian sebelumnya juga sudah meneliti hubungan pembayaran non-tunai dengan inflasi. Namun, hasilnya masih beragam. Ada yang menemukan pengaruh positif, ada yang negatif, dan ada juga yang tidak signifikan. Di sisi lain, banyak studi yang melihat sistem non-tunai secara agregat, tanpa membedakan dampak masing-masing instrumen, misalnya kartu ATM, kartu kredit, dan e-money. Selain itu, masih terbatas studi yang menggunakan data periode terbaru pasca pandemi. Padahal, pasca 2020 terjadi percepatan masif dalam adopsi pembayaran digital. Dari sinilah muncul gap riset. Dan kita butuh kajian empiris yang lebih berfokus pada konteks Indonesia dengan membedakan instrumen dan memakai data periode terkini. Berdasarkan latar belakang dan gap tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh transaksi kartu ATM terhadap inflasi di Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh transaksi kartu kredit terhadap inflasi? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh transaksi uang elektronik atau e-money terhadap inflasi? Dan keempat, sejauh mana secara keseluruhan sistem pembayaran non-tunai yang terdiri dari ATM, kartu kredit, dan e-money berkontribusi terhadap dinamika inflasi di Indonesia. Keempat pertanyaan ini menjadi fokus utama analisis ini. Selaras dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara spesifik pengaruh transaksi kartu ATM terhadap inflasi di Indonesia, kemudian menganalisis pengaruh transaksi kartu kredit, dan menganalisis pengaruh transaksi e-money, serta menjelaskan secara agregat bagaimana sistem pembayaran non-tunai berkontribusi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Dengan kata lain, peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih rinci, instrumen mana yang mendorong inflasi, mana yang justru bisa menjadi penyeimbang. Dari sisi kebijakan, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat
Di antaranya yaitu pertama, menyediakan masukan berbasis data bagi Bank Indonesia dan otoritas moneter lain untuk memantau dampak digitalisasi pembayaran terhadap inflasi. Kemudian, kedua, membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang seimbang antara mendorong inovasi sistem pembayaran dan menjaga stabilitas inflasi. Dan yang ketiga, mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif tetapi tetap memperhatikan stabilitas makroekonomi. Jadi, bukan hanya melihat digitalisasi sebagai peluang, tetapi juga menakar resiko makro yang menyertainya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan literatur di dua sisi. Yang pertama adalah literatur yang secara eksplisit membedakan dampak masing-masing instrumen non-tunai terhadap inflasi. Dan yang kedua, studi yang menggunakan data pasca pandemi untuk melihat efek digitalisasi yang lebih intensif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya di bidang sistem pembayaran, inflasi, dan kebijakan moneter, sekaligus memperkuat kolaborasi riset lintas institusi dan disiplin, misalnya antara ekonomi, kebijakan publik, dan keuangan digital. Secara teoritis, sistem pembayaran dapat dipahami sebagai mekanisme pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara umum, ada dua kategori besar, pembayaran tunai yaitu menggunakan uang kartal dan pembayaran non-tunai seperti transfer, kartu, dan e-money. Perkembangan teknologi telah menggeser instrumen kertas dan uang fisik ke instrumen elektronik, di mana pergeseran inilah yang menjadi pintu masuknya bagi perubahan perilaku ekonomi dan potensi dampaknya terhadap inflasi. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada 3 instrumen non-tunai utama. Yang pertama adalah kartu ATM atau debit, di mana yang memudahkan penarikan tunai dan pembayaran langsung dari rekening. Dan yang kedua adalah kartu kredit, di mana yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan dana talangan bank yang dibayarkan kemudian. Dan yang ketiga, e-money, yaitu instrumen prabayar berbasis chip atau server. Dan setiap instrumen ini memiliki karakteristik perilaku konsumsi yang berbeda. Misalnya, debit cenderung langsung mengurangi saldo, kartu kredit terkait dengan perilaku berhutang, sementara e-money sering digunakan untuk transaksi kecil dan rutin. Jadi, perbedaan karakter ini diduga akan berimplikasi berbeda terhadap inflasi. Beranjak ke konsep inflasi, di mana inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada permintaan agregat, penawaran agregat, serta kebijakan moneter dan fiskal. Sistem pembayaran non-tunai masuk dalam jalur transmisi melalui perubahan kecepatan peredaran uang dan perilaku belanja masyarakat, serta transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Permintaan agregat bisa terdorong dan disinilah potensi hubungan dengan inflasi muncul. Kerangka konseptual ini dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana peningkatan penggunaan instrumen non-tunai akan mengubah pola transaksi dan konsumsi. Yang pertama untuk ATM, yaitu likuiditas yang mudah diakses membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua untuk kartu kredit, yaitu konsumsi berbasis kredit disertai kewajiban pelunasan dapat justru menahan lonjakan konsumsi jangka pendek karena ada batas plafon dan pertimbangan bunga. Dan yang ketiga, untuk e-money, transaksi biasanya bernilai kecil dan rutin sehingga dampak makronya terhadap inflasi cenderung lebih terbatas. Jadi semua jalur ini pada akhirnya bermuara pada perubahan tingkat inflasi yang menjadi fokus pengukuran peneliti. Berdasarkan kerangka konseptual tadi, peneliti merumuskan 4 hipotesis utama. Yang pertama adalah H1, di mana transaksi kartu ATM berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia.
Dan yang kedua, H2, transaksi kartu kredit berpengaruh negatif terhadap inflasi. H3, atau hipotesis 3, transaksi e-money tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Dan H4, secara simultan, ketiga instrumen non-tunai tersebut berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hipotesis inilah yang nanti akan peneliti uji secara empiris menggunakan data deret waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory. Artinya, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi ingin menguji hubungan kausal antara beberapa variabel independen, yaitu transaksi ATM, kartu kredit, dan e-money dengan satu variabel dependent, yakni inflasi. Jadi sifatnya kausal komparatif dengan analisis time series, sehingga peneliti bisa melihat pola pengaruh dari waktu ke waktu. Data yang digunakan adalah deret waktu bulanan untuk periode 2022 sampai 2024, sehingga total observasi adalah 36 bulan. Kemudian, untuk sumber data utama yaitu berasal dari Bank Indonesia, untuk data transaksi ATM, kartu kredit, dan e-money, dan kemudian Badan Pusat Statistik untuk data inflasi atau CPI. Dengan kombinasi ini, peneliti berharap bisa menangkap dinamika pasca pandemi yang sangat relevan dengan peningkatan transaksi non-tunai. Secara ringkas, variabel penelitian ini adalah di mana variabel dividen atau Y yaitu inflasi diukur dari presentasi inflasi bulanan. Kemudian untuk variabel independen atau X variabel X yaitu variabel X1 nilai transaksi kartu ATM dan X2 nilai transaksi kartu kredit dan X3 yaitu nilai transaksi e-money. Nah, ketiga variabel X ini akan dianalisis baik secara parsial maupun simultan terhadap Y. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan spesifikasi yaitu Y sub T sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 sub T ditambah beta 2X2 sub T ditambah beta 3X3 sub T ditambah E sub T. Dalam model ini, Y sub T mempresentasikan inflasi pada periode T, dan X1 sub T adalah nilai transaksi ATM pada periode T, X2 sub T adalah nilai transaksi kartu kredit, dan X3 sub T adalah nilai transaksi uang elektronik. Dan ketiga variabel ini digunakan sebagai prediktor untuk menjelaskan variasi inflasi. Sementara itu, S sub T adalah error term yang menggambarkan pengaruh faktor lain di luar model yang juga dapat mempengaruhi inflasi. Jadi, model ini peneliti pilih untuk melihat besaran dan arah pengaruh masing-masing instrumen terhadap inflasi. Untuk memastikan bahwa model regresi yang peneliti gunakan layak dan dapat dipercaya, peneliti akan melakukan serangkaian uji asumsi klasik, di mana yang pertama adalah menggunakan uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua uji multikolineritas menggunakan nilai VIV dan tolerance, dan yang ketiga menggunakan uji heteroskedastisitas melalui scatter plot atau uji formal. Tujuannya adalah memastikan bahwa model memenuhi kriteria Blue atau disebut dengan Bayes Linear Unbiased Estimator, sehingga hasil estimasi koefisien dapat diandalkan. Rencana waktu penelitian ini disusun selama kurang lebih 9 bulan, di mana pada bulan pertama sampai kedua yaitu pengayaan literatur, finalisasi proposal dan pengajuan izin data, dan bulan 3-4 mengumpulkan dan pengolahan data awal, dan bulan 5-6 yaitu analisis data termasuk regresi uji asumsi klasik, dan pada bulan 7-8
penyusunan laporan penelitian, artikel jurnal, dan policy brief. Dan bulan ke-9 yaitu diseminasi hasil melalui seminar atau konferensi. Dengan jadwal ini, peneliti menargetkan luaran akademik dan kebijakan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan skema hibah. Luaran yang peneliti tawarkan meliputi artikel ilmiah yang ditargetkan terbit pada jurnal bereputasi, baik Sinta maupun Scopus. Yang kedua, policy brief yang dapat disampaikan kepada Bank Indonesia atau pemangku kebijakan terkait. Dan yang ketiga, bahan ajar atau materi kuliah terkait sistem pembayaran dan inflasi. Dan yang keempat, penguatan jejaring riset antara perguruan tinggi di bidang ekonomi dan keuangan digital. Peneliti berharap luaran ini tidak hanya berhenti di level akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pembuat kebijakan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan keniscayaan dalam ekonomi modern. Mengapa? Karena di satu sisi, ia menawarkan efisiensi dan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, ia membawa konsekuensi terhadap perilaku konsumsi dan potensi dampak pada inflasi. Sehingga penelitian ini berupaya memberikan analisis empiris berbasis data terbaru untuk membantu otoritas moneter merumuskan kebijakan yang adaptif di era digital. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang.